kalau bisa ngambil 1 poin maka dia bakal menjadi juara dari DGWIB versus Dewa United. Masih ditemenin sama Combo, Linglung dan Sensei Ara-Ara. Kenapa pada ketawa sih? Aduh, hari-hari. Enggak, gua tadi habis bertapa gitu pas nongol-nongol, sekarang panggil Ara si Sensei Ara. Aduh, HP lagi coba. Gua pengen bertapa lagi tadi tapi Sabar apa? tapi nggak bisa gimana ya. Oke lah kalau begitu. Lancelot ya udah berhasil untuk mendapatkan langsung Kara Purple Buff yang memang menjadi miliknya tapi sekarang Marsnya mulai maju ke bagian depan. Ada satu lagi pancar tadi nabrak ke bagian depan, di bagian belakang udah ada satu backupan yang diberikan oleh Cecilian. Yap, karena Little Wanderer juga berhasil untuk diamankan sama teman-teman dari Alter Ego X. Yoi. Walaupun sebenarnya ini ya Sensei ya, kita kelihatan karena dengan jungler fighter Dewa United harusnya bakal bisa lebih objektif Turtle di early game ya nggak sih? Dengan jungle fighter sih mereka bisa lebih agresif di early game. Tapi kalau mereka bisa dapat pick off duluan ya pasti dengan tim mereka yang sekarang ada beberapa sumber crowd control ya, ini udah bagus banget. Ya bisa, mereka pasti bisa ada keunggulan karena Lancelot tuh kalau lawan Pakito pasti agak susah nih awal-awalnya paling enggak. Oke, apalagi ketika Town Rose nggak ada. Tapi ini dia, bahkan Monster sedikit bonyok berhadapan sama Fenrir. Minwander bottom lane, Phantom Execution, connect ke arah Greco yang sedikit telat menggunakan flickernya sehingga damage-nya masih masuk dan Greco harus pulang dulu ke base. Wah, Ruby-nya tapi ragu ya, kayak Ruby belum mau pulang dulu. Kenapa? Karena mungkin tahu rekannya harus menghadapi 2 hero sekaligus. Masih cukup HP yang dia miliki, tapi tidak, karena keadaan juga sudah cukup kondusif. Dianya langsung melakukan recall. Di tengah ada Pakito dan juga Lilia yang jalan bersamaan. Wave minion pun segera dihilangkan. Yap, apalagi ini dia Turtle juga bakal spawn di line of down. Dan terlihat memang dari Dewa United nge-clear minion tengah untuk bisa set up di area Turtle. Fenrir yang sendirian mencoba untuk hati minion, tapi ini dia Town Rose dilepaskan untuk yang masih ada shield sehingga Fenrir damage-nya tidak terlalu sakit. Kobot dia memberikan informasi ke teman-temannya bahwa Dewa lagi ngambil Turtle dan sepertinya gak bakal dikontes ya harusnya, karena Mars bergerak malah ke area mid lane lagi. Iya, ini kayak direlakan begitu aja Pak. 1 Turtle pertama, sementara dari Yuzongnya pun berhasil mengusir mundur. Lolitanya udah mulai panik tuh. Waduh. Pin 1 jantung Lolita ya. Au. Sepanjang jalan kayak begitu. Benar-benar bikin panic attack sih. Tapi memang pergerakan seperti yang sudah diprediksi bahwa dengan jungler fighter otomatis mereka bakal bisa ngambil Turtle di early game. Tapi Rizal di sini yang mencoba untuk di setup sama Greco dan juga Botak yang memang menggunakan Popol and Lupa yang harusnya bakal cepet banget untuk ngegrogotin demi Taret dari Alter Ego X. Mencoba untuk cutting lane tapi ternyata ketahuan. Dihajar dengan Sanguine Claw-nya. Greco masih bisa menjaga jarak untuk mundur sedikit ke belakang, apalagi masih ditemenin sama seorang Case untuk cover teman-temannya. Bagus, ada pemilihan bijaksana dari Popol dan Kupanya juga langsung mundur ya, yang nggak mau memaksakan. Dan barusan ada satu Emma Fender First Blood-nya pun menjadi milik dari Dewa, dan yang mendapatkan poin kill tersebut adalah Botak, satu God Laner-nya, dimana sekarang God Laner ngedapetin duit duluan ya. Nikmat lah ya. Masih cukup aman ya. Iya. Meanwhile the top Bentar, gue mikir dulu kapan tuh kira-kira bulan apa tuh kira-kira? 30 Februari. Iya. Kagak ada. 29 juga nunggu 4 tahun sekali. Capek gua. Oke. Tapi kita lihat memang bagaimana nih Sensei, pergerakannya bisa dibilang pasif dari kedua tim di early game ini ya. Sebenarnya tadi dari Dewa United tuh lebih agresif ya. Mereka mau ngakuin yang tadi Pak Pulung bilang itu metode anak proyek, dimana dia langsung hancurin tower dari Alter Ego X. Tapi rotasinya di match sama sebentar, Alter Phantom Ego. Execution masih ada Black Shoes juga dari Case mencoba untuk menghindar. Sanguine Claw-nya gak connect, sedangkan Kobot di sini mencoba untuk menahan dengan Guardians of Bulwark. Tapi sepertinya dari Greco gak mau ngambil resiko untuk commit team fight dari mid lane. Meanwhile top lane Monsternya diajar sama 2 hero, bahkan Curse Touch masih aktif yang membuat HP regeneration untuk Fenrir. Dan Greco baru saja menggunakan Ammo Vandal, Don't Run Wolf King. Tapi Kobot Emilio dia masih cukup tebal sehingga dia masih survive. Dia tuh yang bikin Ruby untuk sulit mendekati ke arah Cecil ya. Sekalinya dia terkena efek bad impact-nya. Belum lagi nanti kemungkinan ada item-item slow di dalam hal tersebut. Sangat sulit dia langsung mendekat ke arah Cecil. Belum lagi Sanguine Claw-nya juga sangat mengganggu. Turtle-nya, satu makhluk mitologi yang mungkin sekarang juga saya bingung itu turtle, dinosaurus atau apa itu sekarang. Karena gabungan Pak. Kebetulan turtle tapi kayak punya sayap tapi gak bisa terbang. Nah itu dia itu. Kita makan Kelomangnya dia juga. Python Kupa menuju ke arah Rizal, sedikit jaga jaraknya. Dan Kobot pun masih bisa melakukan defensive ammo Vandal dari seorang Greco, mencoba untuk menahan tapi masih bisa flicker ke arah belakang dari seorang Kobot. Dan outer bottom turret yang menjadi korban dari keganasan koyak-koyakan gigitan Kupa. Popol and Kupa udah berhasil untuk menerima satu proyekan ya. Satu turret udah berhasil Mayan, dihancurkan. borongan soalnya Pak. Borongan. Borongan nih proyeknya Ini kita lihat
lagi tergantung gimana proposalnya bakal diterima lagi apa enggak, karena ada masih banyak turret lain yang bisa dihancurkan, namun ada mirroring yang dilakukan oleh Alter Ego X di area atas sudah menghilang satu outer turretnya juga. Berarti kalau yang terkenal tuh ibaratnya kuli, Popoleng Kupa tuh kuli dari mana? Dia Iya. mana ya? Wah, yang jago dari mana lagi gua nggak tahu lagi tuh. Kan kirain tahu ilmu pertukangan. Yang jago dari mana? Ada spesialisasi masing-masing. Ada harusnya ya. Ada yang jago relief, jago ini. Ada role-nya ya. Oke lah kalau begitu, karena sekarang Yuzongnya harus berhadapan dengan 2 orang sekaligus. Tapi barusan Dragon Tail dan Furious Depth-nya berhasil masuk menembus, karena 2 player tersebut ada daya sedot yang udah dikeluarkan. Karena di mid lane JH sendirian udah mulai di setup nih sama Greco, Case dan juga Lanaya yang bakal mencoba untuk mengganggu Purple Buff Ammo Vandal untuk menuju ke arah seorang Mars yang langsung bocor terus mencoba untuk hindar, tapi ternyata Marsnya langsung auto itu ginjal hilang sebelah. Mau nggak mau ter-take down begitu saja. Satu pukulannya langsung masuk, dan bahkan di area atas sudah ada satu inner turret yang menjadi target utama lagi, dan benar aja hilang, sudah tidak akan ada bala bantuan lagi di area tersebut. Dan sekarang di area tengah JHH seorang diri, apa yang akan dia lakukan guna untuk mempertahankan dirinya dari serangan pemain Dewa United. Tapi ini dia bad impact dari JH lumayan cukup pada sekarang Case, walaupun masing-masing masih menjaga jaraknya kembali. Jadi ini sekali kita nge-cash sekaligus kasih tips ke penonton, kalau kuli carinya borongan jangan harian. Biar cepat middle turret mencoba untuk langsung diajar. Black Dragon Form dari seorang Fenrir mengincar ke arah Kobot, dan Kobot pun langsung diajar dengan Dragon Tail-nya. Tapi Torbat Memory belum ada damage, dan bahkan Lanaya tanpa bantuan teman-teman langsung mengajar mendapatkan turtle buff-nya. Wah, cuman Kobot menjadi korban lagi dan lagi. Udah 2 kali dia harus menghilang. Sekarang keuntungan berhasil didapatkan oleh Dewa. Mereka udah berhasil nganturin inner turret di area atas, cuman di bawah masih cukup komplit nih. Walaupun tadi outernya juga udah diambil duluan, tapi innernya masih berdiri kokoh. Nah ini dia nih, Monster feeling Nah, udah gak enak itu? nih. Bulu kuduk sudah merinding, mencoba untuk dihajar oleh 3 hero sekaligus di item Kupa. Bahkan sang robot itu benar-benar rasanya kayak tahu, langsung dihajar begitu saja. Tapi melanjutkan omongan tadi, bayangin gak kalau Popol Kupa tuh kuli harian? Wah, Berarti 1 hari 1 turret. Gamenya lama banget dong. lama. Ada berapa hari tuh kira-kira? Biar untung. Biar untung. Pak produser lembur. Pandu udah maju di belakang. Bisa juga. Nego ulang dong kita tuh. Asik juga tuh. Oke. Boleh. Pusing. Sensei, coba lanjutkan dulu Sensei. Bagaimana karena di area bottom lane mau digigitin lagi inner bottom turret. Mencoba untuk langsung dihajar. Bahkan Kobot langsung dihajar dan bahkan langsung take down. Masih ada Black Shoes dari Case, tapi inner bottom turret dihancurkan. Ryzel, dia terkoyak-koyak, bajunya digigitin sama Kupa yang gak pernah sikat gigi. Giginya kuning, belum suntik rabies ya guys ya. Emang begitu mendominasi pemain dari Dewa United, di mana aja yang mereka samperin pasti akan ada jatuh korban, entah itu player dari Alter Ego ataupun objektif yang berhasil mereka dapatkan. Apakah ini pengaruh dari Popoleng Kupa doang? Nah itu dia nih, Atau karena yang lain? dari tadi Popoleng Kupanya terlihat efisien. Tapi nih, kita bakal kasih kesempatan dulu nih Sensei, arah-arah Apa item yang terjadi build-nya nih? gimana? Ya kalau dari itemnya ya, emang Dewa tuh udah lebih bagus daripada game sebelumnya, karena emang ada keunggulan gold paling nggak 4 sampai 5 itu. Wait, Fenrir Wah. sendirian. Fenrir nggak gitu juga lawan 4 hero, tapi ini dia langsung ditukar sama Monster yang juga masuk sendirian, Pak. Kedua turret ada Popoleng Kupa dikoyak-koyak. Ini gimana kasusnya? Monster now Neta, hey kenapa itu? Apa yang dia lakukan, karena sangat berani dan bisa dibilang ngapain? Laki. Gak masalah lakinya kok serius. Ngapain barusan lu? Masalahnya main time mungkin. ada di antara outer dan juga inner, di tengah-tengahnya ada damage dari 2 turret tersebut, terus ada Kupa juga kan. Jadi auto langsung banyak tuh robot. Tapi Banyak. gimana nih Waduh. tadi? Apa yang dilakukan nih? Kita tanya sama Sensei nih, mumpung belum team fight nih. Ya belum tiba, tapi udah ke pick off ya. Iya, Brody-nya barusan kena lagi. Langsung jadi beda nih, karena Dewa tuh sekarang picknya tuh lebih dominan, bisa bikin play 1 lawan 1. Mereka lebih oke nih langsung pisah-pisah dan bikin solo play loh, karena emang mereka mendukung. Dan pastinya dengan ada Popoleng Kupa tuh nggak cuma ngasih kesempatan buat ngeluarin damage yang gede, buat ngambil proyek yang banyak ya, ngancurin tower banyak-banyak, tapi juga bisa ada kesempatan buat nangkap member dari Alter Ego X. Ini pola main mereka yang kita lihat dari game sebelumnya pas lawan PUBG Esport. Ternyata keputusan untuk ngelepasin Popoleng Kupa sangat amat mahal bagi Alter Ego X, karena dipunish sama Dewa United yang baru aja nih lagi dan lagi nih inner middle turret, bahkan di menit 9 loh Pak, tanpa bantuan Lord
hancur satu Hancur persatu ya kan, baru Lordnya juga spawn di area top lane. Alter Ego X dia juga gak banyak hero yang bisa clear dengan cepat, tapi ini dia dari Moonstar mencoba untuk langsung dihambat pergerakannya dari seorang Greco. Untungnya Moonstar masih bisa menggunakan Consecration, masih bisa juga pakai Transcendent Ward dan Ionic Edge untuk kabur. Semua resource dipakai dalam Semua yang penting selamat dulu aja kok. Iya. Yang penting selamat dulu aja. itu kalau panik jari jempolnya berubah jadi 3 tuh. Slot gitu 3 sekali dia pencet bareng. Itu main slide aja tuh atas ke bawah tuh gitu. Main slide ya, tapi ini dia Baitan Kupa auto bonyok Marsa setengah darah sekali gigit, dan kita lihat dari bottom lane pun langsung mengincar ke arah bottom base turret. Teman-teman dari Dewa United sepertinya tidak mau terburu-buru, mereka bergerak menuju ke area top lane di mana Fenrir sendirian mencoba untuk memancing team fight. Walaupun Lord masih hidup, tapi Black Dragon Form sudah mulai di pop up. Temanmu udah pada pulang dulu, mundur ke belakangnya, jangan buru-buru. Saya mencoba untuk matukin dengan mode ulernya. Untungnya memang ini kita lihat Luminon Blast flicker ke arah depan dari seorang Kobo, kata eksekusi juga mulai dikeluarkan, tapi ternyata Greco tidak bisa bertahan dan dia pun harus ter-take down. Fenrir tanpa adanya resource, Black Dragon Form mencoba untuk maju ke depan, tapi ternyata oh my god, itu sekali botak gigit langsung auto rabies karena sang robot kali ini menjadi targetnya. Untungnya masih di cover sama teman-teman, dan dari Dewa United mencoba untuk kabur ke belakang, tapi ternyata masih ada Black Shoes dari seorang Case mencoba untuk dipancar ke arah depan juga. Fenrir yang mau pulang kagak jadi, mencoba untuk langsung ke cover, tapi botak mulai datang. Marsnya digigitin langsung auto rabies, ternyata masih bisa selamat walaupun cover dari monster yang cukup baik dengan Ionic Edge dan Ward mencoba untuk langsung mengajar, tapi ini dia ditonjok-tonjok sama Lanaya. Dan di belakang Case-nya ternyata yang menjadi korban berikutnya. Ini gue ngelihat Alter Ego X kayak di hari pertama mereka kemarin di saat bertemu dengan Brick Grid loh. Keadaannya kayak begini kok. Mereka ditekan habis-habisan. Emang bener-bener habis-habisan ditekan sama Brick Grid 3 game. Tapi lagi-lagi mereka bisa nge-push dalam 1 kali doang. Satu momen doang. Iya, kemarin sama Rashi juga tuh kalau nggak salah kan, di saat kita melawan dengan Brick Grid yang satu tim komunitas tersebut kan. Tapi ini dia replay terlebih dahulu. Ya kita awalnya ya mereka tuh sebenarnya maju, tapi yang ke fokus nih yang dapat itu Ruby, Roamer ya. Jadi dari awal tuh udah kayaknya situasi yang mencurigakan banget. Tapi untungnya mereka bisa tarik ulur dengan cukup oke, dan pastinya Cecilio-nya tuh juga nggak kena fokus loh. Jadi di sini kita lihat Popokupanya terbait ya, kayaknya nafsu banget mau cari ke satu lagi ke Lancelotnya. Nah terus di sini ada langsung play besar nih, stun langsung di follow up sama Bad Impact, dapat Liliana, jadi lumayan. Karena balik lagi game Mobile Legends sekarang itu walaupun di scene kompetitif itu seperti kayak Koli sama Papulung kalau lagi main ranked. Only need one momentum kita kalah meta garis. Iya, jadi memang harus hati-hati. Langsung ya, digarisin. Sama satu garis lurus doang selesai, tapi ini dia Sanguine Claw juga udah mulai di pop up sama JH yang harusnya stacknya juga lumayan karena dia belum ter-take down sama sekali 2-0-1, tapi Lord yang kedua juga sudah mulai hadir di Line of Down, dan terlihat saat ini yang megang tempo karena landingnya juga cukup rapi dari Dewa United. Apakah Alter Ego X bakal mencoba untuk mengkontes karena Marsnya nih pelan-pelan belok-belok dikit, dia cari jalan tikus, ya akan mencoba untuk masuk ke Lord, tapi sayang sekali Lordnya terlalu cepat karena digigitin sama Kupa, auto air dari Poseidonnya terkontaminasi. Waduh. Ini mereka udah kalah level jauh banget. Terus merekanya juga udah dipastikan kalah atribut, item juga udah pasti, networknya juga jarak udah sangat-sangat jauh sekali. Mars pun harus pulang masih level 14, sementara Razel level 12 nya masih berusaha untuk menghilangkan satu wave minion terlebih dahulu agar tidak bisa menabrak ke arah base yang mereka milikin, dan Lordnya udah siap masuk konsel di arah yang berbeda. Dari begitu aja ada Vendel langsung menarik ke arah beberapa player, namun di area belakang Lilianya sangat free sekali mengeluarkan seluruh sword yang dia miliki, dan satu pestaran lagi di area mid sudah hancur berserta dengan Lordnya. Buset, bahkan top lane yang mencoba untuk di backdoor, digigitin begitu saja dengan Baitan Kupa, tapi ini dia tanpa adanya Kupa, apakah bisa selamat? Ternyata dia harus pulang dulu, coba lagi bakar menyan manggil Kupanya. Tapi kita lihat dari teman-teman Lanaya dan juga Case tadi belum join the team fight di Papulung. Sayang loh, itu sangat-sangat berani loh dia tadi mengorbankan Kupa ya. Andai tadi nggak ada Ruby, itu Popol kayak diterusin sama Lancelot deh kok. Pasti diterusin tuh. Apa yang bisa dilakukan Popol sama Kupa gitu? Hanyalah mas-mas yang muter-muter lane of down palingnya. Bukan lah, seperti Pulung tanpa lari-lari. Nah ini dia, top out tersarat mulai dihajar-hajar. Masih ada Black Dragon Form mengintai teman-teman dari menuju ke arah JH, tapi JH-nya masih cukup selamat karena belum ada damage resource lagi. Tapi execution menuju ke arah Greco yang udah mulai sekarat, dan Townrose pun mengakhiri nyawa dari Greco. Sedangkan masih digebur-gebur dengan oleh Lanaya. Raisel menjadi korban. Kobot juga harus take down. Dan kejar JH, dia harus lari ke belakang karena knock out strike-nya. Itu tinjunya udah isi besi Inggris ya. Langsung digebok-gebok Gimang. Marsnya bahkan langsung hilang monster kill. JH sendirian dengan satu badan terakhir mencoba untuk melakukan damage. Tapi Lanaya terlalu komit ya guys ya. Lupa pulang si botak, langsung dihajar dan dia pun ter-take down. Tapi ini dia botak yang sesungguhnya mencoba untuk gigit-gigit karena JH. Tapi oh my god, Bad Impact-nya pedes beut. Sanguine Claw langsung habisin minion dan semua hero ter-take down dari Dewa United ya guys ya. JH
JH menjadi portal terakhir yang dimiliki oleh Alter Ego X lewat apa yang udah dia lakukan. Dari sisi networknya juga paling tinggi di antara rekan-rekannya. Tapi adalah hal yang terbaik dilakukan. Positioningnya bagus, bad impactnya on point. 3 orang gagal tadi kok. Gagal maning. Tapi karena memang tadi terlalu overcommit sih. Dia tahu tuh nanya, tapi ini dia mulai di-charge juga menuju ke arah Greco. Walaupun ada di mortality, tapi ini dia 16. Mulai dilepaskan juga. Mortalnya baru juga dibeli, belum kelar cicilan pecah dan juga langsung tertakedown begitu saja. Bahkan Casey di sini mencoba untuk menghadapi 3 hero sekaligus, tapi dia langsung menjaga jarak untuk sedikit mundur ke belakang. Sanguin Cloud langsung aja cubit-cubit sedikit, jodohnya Pulung nggak ada di rumput karena dia langsung ada di depan mata Pulung. Mentang-mentang punya sombong banget. Kan gue bilang ada di depan mata Pulung. Oh iya. Amin dong. Amin. Ada di depan mata gua kamera lagi nih kagak. Oke, ada Lord yang udah mulai hadir, sementara itu pemain dari Dewa hanya ada berempat karena Ruby-nya tadi berhasil diamankan. Popolengkupa udah set up posisi akan tapi ini dia Lordnya yang tadinya diambil sama Dewa terus kali ini mencoba dihajar dengan Black Dragon Form dari seorang Fenrir, mematuk-matuk siapapun yang ada di Lane of Down. Dengan satu bandara terakhir Fenrir masuk dengan Fury sama seorang Ladaya dengan retribution yang bukan retribution Echo, dan bahkan Fenrir harus mengorbankan nyawanya. Bangun kali ini Monster digigitin, dibikin bonyok, sang robot gak bisa mainkan sakit, tapi ternyata JH sakit banget, bahkan double kill didapatkan. Lana yang sendirian mencoba untuk bertahan, ternyata tidak bisa, dan triple kill untuk Ryzel. Apakah benar meta penggaris bakal keluar di Land of Down? Untung Lord mereka dapetin loh Dewa. Andai tadi Lordnya didapatnya oleh Alter Ego X dan kejadiannya seperti ini, yowes bisa jadi kok langsung ditabrak abis-abisan. Dan bener aja ini seperti kemarin loh. Di saat mereka melawan Brig keadaannya seperti ini, mereka dihancurin abis-abisan, tapi mereka berhasil membalikan keadaan perlahan tapi pasti. Dan sekarang area pertahanan yang dimiliki oleh Dewa United mulai dirobohkan satu persatu. Tadi dia mau ngesot ke dalam base, gak lompat. Iya, aman kok Greco. Langsung apa nih? Kena batu. Kejedot. Kena batu. Benjol. Aduh. Tapi ini dia dari bahkan jungle-nya pun satu persatu mulai dihabisin. Di ini Cecilion dengan purple buff sih bakal irit banget tuh ya. Itu gerobak udah segede Uranus tuh. Iya. Gerobak segede Uranus. Ya, sekarang Alter Ego sekarang udah ngunggul loh. Tadi sempat turun kayaknya sampai 7.000 ada deh. Tapi sekarang mereka tuh ada keunggulan. Dan dengan objektif itu diambil, mereka tuh punya late game komposisi yang lebih rapi loh. Di sini kita lihat Lordnya tuh sayang sekali kecuri, tapi di sisi lain emang member-member yang penting dari Alter Ego X itu nggak kena fokus. Dan mereka kalau merumpi begini nih, nempel-nempel begini, wah abis sih. Ya, karena tadi Marsnya kan juga di zoning out sama Fenrir. Itu yang ngebuat Mars harus jauh dari pit Lord. Dan akhirnya Lordnya pun bisa dicuri dengan retribution yang cukup baik. Tapi seperti kata Sensei Ara-Ara, bahwa Alter Ego X saat ini malah leading goldnya di Pak Pulung dari yang tadinya tertinggal. Nih malah untuk Lancelot sendiri sekarang melakukan split push di bagian atas sendirian. Ada sebuah flanking yang dilakukan oleh 3 player service yang dimiliki oleh Alter Ego yang mencoba untuk membelakangi ataupun masuk dari belakang. Tapi ternyata posisinya mulai ketahuan, konsep mulai diaktifkan. Tapi mereka kebanyakan ada di dalam rumputan. Udah langsung keluar mengejar langsung ke arah Lilia. Tapi Lilia masih bisa selamat mundur lagi. Ada Tonros ini keluar, nggak kena karena siapapun. Barusan strategi yang mereka lakukan fail karena Dewa United kayak anak upacara di hari Senin yang langsung udah kelar upacara. Iya, udah kelar langsung bubar gerak jalan. Bener. Iya, larinya cepet banget tuh ke kelas. Yang ke kelas, yang ke kantin Iya. Ada yang cabut, ada juga tuh kok. Ada. Tetap lewat pagar belakang sekolah tuh biasanya. Pulung biasa dulu kita. Pulung. Kita lihat Lordnya pun langsung dikawal nih. Area sekitar Lord atau dijaga sama Dewa United karena mereka gak mau lagi untuk memberikan momentum Alter Ego X. Walaupun Alter Ego X juga sepertinya sudah mulai standby, di mana JH yang menjadi ujung tombak dari Alter Ego X ini harus banget menjadi target. Masalahnya siapa yang bisa target dia? Kecuali Fenrir gak sih? Iya nih 5 adep-adepan kayak begini. Yuzong di sana udah kayak penunggu aja tuh. Udah kayak penunggu rumputan. Dan barusan ada sebuah inisiasi yang dilakukan, mulai memberikan impact yang begitu menyakitkan terhadap Botak. Dan Kupai pun harus dipanggil lagi menuju ke pelukan dari Popol. Karena Lananya juga di sini dia mau clear wave dulu supaya nantinya cukup rapi. Tapi ini dia Botak, dia bakal muncul di map. Ini bakal informasi cukup penting bagi Alter Ego X. Tanpa adanya Botak menjadi resource damage-nya juga cukup penting. Dan mereka pun mulai coba colek-colek Lordnya, memancing teman-teman dari Dewa United untuk keluar dari persembunyiannya, Pak. Dan Cecil sekarang punya purple buff. Ini akan semakin semena-mena lagi untuk bad impact-nya. Iya, nggak perlu di-reset-reset ya. Nggak perlu, 10 stack juga. Hayo atuh. Lempar terus pokoknya. Lempar terus nih, ketampar kelelawar. Mana Pakito nggak pakai baju lagi ya. Allah, cakaran semua tuh bisa di punggungnya tuh. Apalagi kelelawar udah berubah jadi Batman. Wah. Iya, serem juga tuh ya. Langsung coba dihajar, tapi ini dia
dari Lordnya pun udah mulai dicolek-colek. Dan kita lihat dari Fenrir pun mulai jaga jarak. Sanguine Claw-nya masih belum bisa connect. Black Dragon Form di pop-up AC. I'm of Fenrir gak connect karena siapapun. Tapi Fenrir cukup bonyok untuk menahan damage dari Ryzel. Bahkan Thor 4 memori dilepaskan. Lordnya terreset dari Greco. Dia harus bertahan karena dia aja juga dengan Fatal Execution. Tapi ternyata Thor juga cukup sakit. Greco menjaga dari untuk di arah belakang sana. Lanaya yang masuk sendiri di belakang. Bahkan langsung ter-take down. Godlike masih didapatkan oleh JHH. Botak coba untuk lari. Fenrir dia berusaha untuk kabur juga. Dihambat oleh Greco dengan nama Fenrir dan juga Down Run Wolf King. Tapi Moonstar dia sepertinya terlalu overcommit. Apakah bisa selamat karena Immortalnya pecah? Ditungguin. Masih digebukin sama teman-teman dari Dewa United dan akhirnya harus ditukarkan nyawanya. Tapi 1 tukar 2 ini mahal banget. Apalagi jungler dari R3X juga masih selamat. Dan Lolitanya hampir aja dia harus kehilangan Immortal dipentung sama Bapak Lord. Tapi ini dia Lord udah mulai dicolek-colek. Apakah dari Dewa United ternyata berhasil ke take down jungler dari R3X? JH-nya sendirian. Satu bandara terakhir. Tapi nomor 16 bakal mencoba untuk menyelamatkan karena Greco langsung dipentung auto benjol ya guys ya. Dia pun langsung mundur dan reset kembali. Nggak jadi Lord yang udah evolusi. Wah, ini harusnya jadi keuntungan untuk Dewa ya, karena untuk core utama mereka yang memegang Retribution udah mau respawn nih bentar lagi. Mereka yang bakal bisa menginisiasi lagi ke arah Lord tersebut. Lalu dari Alter Ego X masih punya waktu sekitar 25 detik menjelang lane swap loh. Tadi dia Celotnya Mars tuh overextend nggak sih? Overextend sih kayaknya. Tadi Uranusnya juga Monster dalam banget ya. Padahal nggak perlu loh. Kalau emang dia tuh masih di sekitar teman-teman dia nih. Dia kalau di fokus seperti itu ya ada kesempatan buat mungkin Lancelotnya bikin play, mungkin Cecilia dapat kill lagi. Tapi berhubung dia emang mencar begitu, emang repot banget loh. Karena komposisi mereka nih ada backline yang udah mateng banget, damage tinggi, damage sakit, tapi lembek kan. Dan ada 2 frontline yang kuat banget. Harusnya mereka main sebagai tim loh. Karena disitulah makanya komposisinya tuh bakal makin kelihatan bersinar gitu. Kalau mereka bisa justru itu memihak banget ke arah Dewa United. Well, tapi ini yang terjadi ya Pak Pulung ya, di mana keuntungan untuk Dewa United yang bakal mencoba untuk meng-end game ini. Harusnya dengan adanya Lord yang bakal ditemenin dengan pasukan pengaman Lordnya, ini otomatis bakal langsung masuk ke tengah untuk mencoba menghajar ke area base, terutama dengan adanya si Botak juga. Dan ini dia Lolita Kobot sendirian depan amat Loli. Dia betul-betul langsung dibonyokin aja Pak Pulung. Ini nih charge-nya kalau nggak ada tadi untungnya masih bisa kabur loh deh. Sementara itu dari Marsnya harus masuk ke dalam base yang dia miliki, tapi ada 1 orang yang langsung tertarik dengan Emo Fender. Cecil di bagian belakang dengan P Impact yang memberikan sebuah perlindungan di mana Black Dragon Form belum mendarat sejauh ini. Dan sekarang Dragon Tail Furious dia ditembak lagi, terkena lagi efek 1 knock up yang langsung membuat ada beberapa player langsung terangkat ke udara. Lordnya masih luput dari jangkauan yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego, namun untuk kali ini Lord langsung kehilangan asal cepat. Sementara pemain dari Dewa United harus berjibaku seorang diri dan didapatkan juga oleh Bars. Mereka mencoba untuk triple kill looking for Maniac, and then ini dia jawabannya. Hilang sudah Immortalnya, pecahkan menjadi Maniac karena untuk Botak masih diusahakan mega kill. Tidak jadi Maniac. Greco dan wipeout didapatkan oleh Alter Ego X, sekaligus jalan tol dari area mid lane menuju ke base dari Dewa United. What happened? Karena Alter Ego X yang terlihat bakal kalah di game ketiga ini ternyata tapi bohong, langsung diajar ke arah base-nya. Alter Ego X pun langsung mengakhiri game ini dan Alter Ego X menjadi jawab